Nah, di sini saya akan melakukan pemupukan pertama untuk 3 jenis tanaman yang saya tanam dalam bedengan yang kecil ini. Kemudian masih ada di sana satu. Nah, ini sudah umur 10 hari. Jadi ini ada timun yang saya tanam di ujung di sini. Kemudian yang satu baris ini ke sana buncis, dan yang di baris di sana itu saya kacang panjang. Nah, cara pemupukannya saya menggunakan NPK Ponska 15 10 12 perbandingan NPK-nya, dan saya pupuk dengan cara ditugal. Ini saya sudah tugal ini, bisa isi. Nah, sebegini banyaknya teman-teman. Tidak boleh terlalu dekat dengan tanamannya sampai tanamannya mati. Nah, setelah itu ditutup. Nah, ini sudah berumur 20 hari dan sementara saya pasangi lanjaran. Ini lanjarannya saya kasih melengkung dari atas untuk buncis ini, supaya tidak saling menaungi dengan kacang panjang yang saya tanam di bagian atas. Nah, ini sudah selesai pembuatan lanjarannya. Saya lanjutkan dengan pemupukan yang kedua. Ini saya gunakan pupuk Ponska yang perbandingan NPK-nya 15 10 12. Ini saya akan pupuk dengan cara saya tugal di tengah, di antara buncis dan kacang panjang. Saya kasih jarak 20 cm. Nah, ini sudah umur 28 hari sejak tanam.
Jadi yang ini buncis, yang ini kacang panjang, dengan di sana mentimun. Jadi ini saya tanam secara bersamaan. Nah ini sehat-sehat, jadi daunnya hijau dan tidak kaku. Nah ini timunnya sudah lebih setengah meter, dan ini sudah mau mulai keluar bunga. Nah ini juga kacang panjangnya hijau-hijau daunnya. Nah daun yang paling bawah ini harus di sehat juga daunnya. Nah ini sudah berumur 35 hari, dan ini timunnya sudah mulai keluar bunga. Nah ini, dan saya akan melakukan pemangkasan pada daun bagian bawah, baik ini timun maupun yang tanaman buncis. Nah ini yang daun bawah ini dipotong saja. Jadi sama seperti yang lalu, yang paling bawah ini saya sudah potong. Begitu juga dengan tunas yang bawah ini, tunas air, terus dipotong. Kemudian yang buncis juga. Nah ini saya sudah pangkas, yang ini saya sudah pruning. Nah ini yang ke sana ini belum. Nah jadi yang bagian bawah ini harus dikeluarkan supaya lebih maksimal pertumbuhannya dan buahnya bisa banyak. Nah ini yang tunas air paling bawah. Nah ini juga untuk kacang panjangnya harus dibuang juga yang bagian bawah. Nah seperti ini, apalagi ini yang sudah mulai kena busuk ini harus dikeluarkan. Biasanya juga untuk karat daun itu biasa dimulai dari bawah. Nah seperti ini jadi harus dikeluarkan yang daun-daun bawah di bawah ini dekat tanah. Ini masih bisa dikasih menjalar. Nah ini karena besar. Nah, apalagi kalau seperti tempat saya sekarang musim hujan, tiap hari hujan, jadi yang di bawah ini harus dikeluarkan. Nah, jadi ini sudah bersih di dalam, yang buncisnya juga dibaris di sana. Nah, ini seperti ini dekat tanah, jadi mulai busuk dia, jadi harus diantisipasi.
Nah, ini yang bedengan yang di sebelah ini. Ini saya keluarkan daunnya yang sebagian. Apalagi yang bagian daun di dalam juga ini yang terlalu rapat. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bagian-bagian bawah ini masih bunga jantan. Yang bagian atas biasanya seperti ini. Ini sudah bunga-bunga betina ini. Nah, yang bunga betina seperti ini. Nah, ini di atas, jadi ini bisa kita bantu penyerbukannya dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini sudah tidak lama lagi ini akan lebih banyak bunga keluar. Nah, ini tanaman timun dan buncis dan juga kacang panjang yang di sana yang dalam satu bedengan ini sudah umur 45 hari. Nah, ini untuk timunnya saya akan panen perdana. Ini sudah ada beberapa yang sudah besar. Nah, ini yang di sebelah juga ini sudah ada beberapa yang bisa dipanen. Nah, saya akan melakukan pemanenan. Ini juga harus dipanen sudah begini supaya ini buah-buah yang masih kecil ini sangat banyak ini bisa dia maksimal pertumbuhannya. Ini sudah saatnya dipanen. Ini baru panen pertama, teman-teman. Dan ini mudah-mudahan bisa panen berkali-kali. Nah, ini yang di sebelah lagi. Kalau ini tunggu beberapa hari lagi. Nah, ini teman-teman, ini baru panen pertama. Ada berapa buah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Nah, ini. Nah, ini kita akan coba lihat seperti apa dia punya apa namanya? Ketebalan buah. Nah, ini teman-teman. Jadi sangat akan saya coba ini. Enak, teman-teman.
Nah, sekarang saya lanjut untuk pruning daun buncis ini. Jadi ini karena ini bedengan kecil ada 3 jenis. Nah, ini untuk buncisnya belum panen, tapi saya akan ini saya akan lanjut tuh pruning daun ini setelah panen pertama dari timun ini. Nah, cara untuk pruning daun ini, karena ini lenjarannya apa namanya agak melengkung ke bawah, maka daun yang di pruning itu adalah daun bawah. Nah, seperti ini, karena ini tidak maksimal untuk berfotosintesis. Nah, hanya dikurangi, jadi tidak sampai dihabiskan. Nah, yang bisa ditarik ke atas, itu ditarik ke atas. Supaya dia lebih banyak buah. Karena kalau terlalu banyak juga daun itu justru tidak maksimal buahnya. Nah, seperti ini, jadi ini banyak bakal buah ini teman-teman. Bisa kameranya dekatkan ini. Nah, ini semua. Jadi daun yang bawah ini akan saya pruning. Ini sambil dijadikan sayur karena ini masih muda. Nah, jadi daun yang dibiarkan untuk berfotosintesis itu untuk memasak makanan, daun yang bagian atas. Daun yang terlindung di bagian di bawah ini sebagai tempatnya buah menggantung itu akan saya pruning. Tapi pruningnya teman-teman bertahap, tidak sekaligus. Nah, seperti ini. Jadi di sini masih ada daun, tapi ini tidak sekaligus. Jadi bertahap. Nanti kalau ini sudah cukup tua dan terlalu banyak itu dipangkas lagi. Jadi tidak sekaligus. Nah, yang bisa diangkat ke atas seperti ini, itu dinaikkan saja ke atas. Supaya dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, ini. Jadi nanti buahnya ini nanti akan di bagian bawah semua di sini. Ini kalau model lanjarannya seperti ini. Nah, kemudian juga masih ada di sana, tapi caranya kurang lebih sama dengan ini. Begitu juga yang kacang panjang yang di atas. Ada kacang panjang di atas situ. Itu daunnya juga akan dikurangi. Ya, jadi saya kira caranya seperti itu. Yang saya nantinya ini masih akan saya lanjutkan untuk yang di bedengan yang di satu di sana. Nah, ini umur yang ke-48 hari. Dan timunnya sudah ada yang akan saya panen lagi. Nah, ini buah buncisnya juga sudah mulai banyak. Ini mungkin beberapa hari lagi ini sudah ada yang dipanen.
Nah, ini juga yang di sebelah ini sudah mulai banyak buahnya yang buncis. Ada yang sudah terbentuk jadi buah, ada yang masih dalam bentuk bunga. Nah, ini saya akan panen lagi. Ini sudah panen kedua ini teman-teman. Nah, ini dia ada satu jengkal. Ini juga sudah bisa dipanen. Nah, supaya ini yang buah seperti ini bisa besar lagi. Jadi yang sudah bisa dipanen itu segera saya panen. Supaya tidak mempengaruhi yang masih kecil. Nah, ini. Nah, ini hasil panenan yang kedua. Nah, mudah-mudahan yang berikutnya lagi lebih banyak lagi. Kelihatannya ini mungkin yang panen berikutnya akan lebih banyak lagi. Untuk yang kacang panjang ini di umur yang 48 hari ini belum ada bunga keluar. Nah, namun sudah ada ciri-ciri. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, ini juga sudah ada calon bunga. Nah, ini. Nah, ini sudah ada yang kecil satu. Jadi sedikit agak belakangan ini yang kacang panjangnya. Kalau yang buncisnya itu sudah ada yang berbentuk buah dan bahkan mungkin panen berikutnya yang timun ini sudah ada juga buncis yang bisa dipanen. Nah, kali ini saya akan panen lagi, panen timun dan panen ini buncis. Jadi untuk timun ini saya sudah panen yang ketiga kalinya. Ini. Jadi kalau menanam itu teman-teman, yang diharapkan itu kita bisa panen berkali-kali. Bukan panen satu kali langsung buahnya habis. Ini masih agak kecil. Ini masih banyak yang kecil-kecil ini. Jadi ini masih akan panen entah berapa kali lagi. Kemudian yang di sebelah ini.
Nah, yang ini masih agak kecil, tunggu beberapa hari lagi. Baru ini saya panen lagi. Ini panen yang ketiga kalinya. Nah, sekarang saya akan panen lagi yang buncis. Ini akan saya campur saja di bawah sini. Nah, ini untuk buncis, ini panenan yang pertama. Nah, bisa lihat teman-teman ke sana banyak sekali buahnya. Kemudian yang di sebelah lagi di sini, yang ini banyak sekali buahnya. Nah, ini saya akan panen yang pertama. Nah, ini langsung saya potong seperti ini karena dia buahnya semua sudah pas dipanen. Nah, ini teman-teman, panjang-panjang, satu jengkal. Nah, ini senangnya ini bertanam, bercocok tanam kalau panen seperti ini. Nah, ini yang saya panen ini masih bagian yang di bawah di sini. Nah, nanti kalau berikutnya ini masih banyak yang kecil. Jadi ini nantinya ini panen berkali-kali nih. Seperti ini masih ada yang keluar bunga. Bukan hanya panen satu kali. Nah, kalau apa namanya? Dalam satu tangkai buah itu tidak bersamaan, itu yang diambil yang tuanya saja. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini. Karena di ujung di sini masih ada yang kecil, jadi yang diambil yang ini saja. Nah, seperti ini. Dibiarkannya besar lagi yang ini, kecuali dia bersamaan semua seperti ini. Satu tangkai dia sudah layak panen semua seperti ini. Ini bisa langsung dipotong satu tangkai. Di ini saya perkirakan ini akan lama ini saya akan panen karena masih banyak sekali buah yang kecil. Untuk yang kacang panjangnya ini belum panen, agak belakangan sedikit dibanding timun dengan yang buncisnya. Nah, namun ini sudah mulai berbunga, ini sudah ada buah, ada semutnya. Ini sudah ada beberapa calon bunga. Nah, yang jelas juga ini karena ini subur, ini nanti juga ini akan banyak buah. Nah, ini calon bunga. Nah, saatnya lagi saya akan panen timun dan panen buncis.
Nah, ini sudah banyak lagi buahnya yang sudah saatnya dipanen. Nah, ini kiri kanan, timun di tengah, kemudian ini buncis di sebelah. Ini akan saya panen lagi. Untuk tanaman timun, ini sudah panenan yang keempat. Jadi ini sudah panenan yang keempatnya. Nah, masih ada lagi yang kecil. Entah nanti ini sampai panenan keberapa. Yang jelas ini sudah panenan yang keempat. Ini saya ambil saja karena modelnya kurang bagus. Nah, ini karena sudah panenan yang keempatnya ini sudah mulai agak kecil buahnya. Beda dengan panenan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini saya biarkan dulu. Nah, ini teman-teman untuk timunnya yang panenan keempatnya ini. Nah, saya lanjutkan dengan panen buncis. Untuk panen buncis ini adalah panenan yang kedua. Nah, untuk tanaman buncis panennya itu tidak boleh terlalu tua. Karena sudah tidak enak dijadikan sayur kalau sudah tua. Dia punya kulit itu sudah mengeras. Nah, lumayan ini buahnya ini. Nah, ini sudah berkurang. Disisakan ini yang masih agak kecil. Beberapa hari lagi ini baru panen lagi. Dan ini masih banyak yang untuk panen berikutnya. Akan pindah ke sebelah. Nah, pindah di sini teman-teman. Ini buah buncisnya juga panjang-panjang.
Nah, ini sudah berkurang buahnya, tapi untuk yang kecilnya ke depan ini masih banyak yang untuk panen berikutnya. Nah, ini teman-teman panenan yang kedua dari tanaman buncis ini yang hanya beberapa pohon saja. Ini. Jadi buahnya panjang-panjang dan segar-segar. Nah, ini yang bagian atas ini masih sementara berbunga. Kecuali yang di bagian di bawah itu sudah mulai berkurang buahnya. Jadi panen berikutnya ini akan kebanyakan yang bagian di atas lagi. Nah, di sini saya panen kacang panjang ini. Ini panen yang pertama untuk yang kacang panjangnya ini. Nah, ini banyak yang kecil-kecil, masih sementara berbunga. Jadi yang panenan pertama ini belum banyak. Karena masih kecil-kecil seperti ini bunganya. Ini satu sudah agak tua. Nah, ini. Nah, yang di sana juga itu belum ada yang bisa dipanen, tapi sudah banyak buahnya. Nah, ini untuk sementara untuk timun ini sudah panen yang kelima. Nah, ini sudah mulai agak kecil buahnya. Nah, ini sudah hampir mati pohonnya. Ini panenan yang kelima. Jadi karena buah-buah terakhir, jadinya sudah mulai mengecil. Nah, kemudian lanjut untuk buncis. Ini panenan ketiga untuk buncis. Nah, ini buahnya teman-teman di bawah. Nah, ini panjang-panjang buahnya. Nah, ini yang di bagian di sebelahnya.
Nah, sudah habis sisa yang kecil-kecil. Nah, ini panenan hari ini panenan yang ketiga untuk buncis ini. Ini timun panenan kelima. Kemudian ini panenan yang pertama. Pada lahan bedengan yang hanya kecil seperti itu ada 3 jenis sayur.